Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, supaya kami boleh melewati hari ini dengan ditolong dan disupport oleh firman Tuhan, oleh kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12, saya hanya akan membacakan 2 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Yohanes pasal 12 ini di bawah judul perikop Yesus diurapi di Betania, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini juga ada perikop paralelnya di dalam Matius dan juga di dalam Markus. Di dalam Markus 14 ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan demikian mengomentari pemberian dari Maria. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini akan disebut untuk mengingat dia. Wow, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian Maria adalah pemberian yang begitu viral. Ya, sampai ke seluruh dunia katanya, dan bertahan untuk waktu yang begitu panjang. Hari ini sudah 2000-an tahun. Tapi pada hari ini kita masih membicarakan pemberian Maria. Apa yang begitu spesial dengan pemberian Maria ini? Tidakkah Bapak Ibu kita juga merasa, saya juga pengen dong memberi pemberian yang seperti ini kepada Tuhan. Bagaimana supaya pemberian kita berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya pemberian kita seperti pemberian Maria dicatat, dihargai, dihitung di hadapan Tuhan, dan bernilai kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian yang berkenan, pemberian Maria adalah pemberian yang berkenan kepada Tuhan karena pemberiannya berdasarkan kepada pengenalan akan siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu, karena kalau kita perhatikan di dalam Injil, bahkan murid-murid pun yang sudah diberitahu 3 kali oleh Tuhan Yesus bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem, kemudian dia akan mati di sana dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bahkan di hari kebangkitannya pun murid-murid masih nggak nangkep apa yang Yesus katakan kepada mereka. Sedangkan Maria, Tuhan Yesus mengatakan pemberian ini adalah demi penguburanku. Maria mengerti apa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh luar biasa, bukan? Belum lagi dibandingkan dengan para pemimpin agama yang di Yohanes pasal 11 sudah menyaksikan mujizat yang begitu besar. Tapi apa respon mereka? Di ayat-ayat yang kita baca di Yohanes pasal 11 mengatakan mereka kemudian memutuskan untuk membunuh Yesus. Beda dengan Maria yang mengenal Yesus, yang memberi karena dia mengenal Yesus. Dia memberi
minyak narwastu untuk mengingat penguburan Yesus. Pengenalan akan nilai siapa itu Yesus membuat Maria berani memberi yang begitu mahal, yang harganya begitu mahal, minyak narwastu yang murni. Semua karena dia mengenal Yesus. Karena itu Lukas mencatatkan rahasia bagaimana pemberian Maria menjadi pemberian yang begitu berharga, dihargai di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Lukas mencatat bahwa Maria adalah wanita yang duduk di kaki Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Itu rahasianya, Bapak Ibu. Itu yang membuat Maria mengenal siapa Yesus ini, sehingga dia bisa memberikan pemberian yang tepat sesuai dengan siapa Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu, pemberian apa yang berharga bagi Yesus yang bisa kita berikan kepada dia? Sesuai dengan renungan kita pada hari ini, kita melihat bahwa pemberian kita yang berharga, yang berkenan kepada Tuhan adalah pemberian karena kita mengenal Yesus lewat firman Tuhan. Kita memahami firman Tuhan seperti Maria, sehingga dia melakukan, dia memberi, dia taat berdasarkan pemahamannya tentang siapa Yesus. Kita mendapatkan pemahaman tentang siapa Yesus dari firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kita melakukan, kita taat kepada firman Tuhan. Itulah pemberian yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat roh-Nya menggerakkan hati kita supaya kita juga boleh mengejar hidup untuk mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Itu adalah pemberian yang tak ternilai harganya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin juga seperti Maria yang memberi pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami memahami dan mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memberikan ketaatan, memberikan penghargaan kepada Tuhan di dalam hidup kami. Dengan demikian, pemberian kami menjadi pemberian yang berharga, yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti pemberian Maria. Berkatilah hidup hari ini, boleh kami jalani sebagai satu pemberian kepada Tuhan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, biarlah boleh menjadi pemberian kepada Tuhan. Amin.